Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Pratama. Pada kesempatan hari ini saya akan itu presentasikan tentang sistem operasi dan sistem komputer, yang dimana materi ini mencakup pengertian sistem operasi, jenis-jenisnya, skema dasar itu sistem komputer, serta perangkat input, proses, terus juga lalu output dan memori sistem dalam sebuah itu komputer. Kita langsung aja masuk pada yang pertama. Itu ada apa itu dari sistem definisi dari sistem operasi sendiri dan pasti eh, fungsinya dari sistem operasi. Yang pertama ini adalah sistem operasi itu perangkat lunak utama yang sebagai jembatan antara hardware dan software aplikasi. Nah, OS ini yang itu mengatur semua research komputer dan memastikan semua program itu berjalan dengan baik. Ada pula ini fungsinya di sistem operasi. Ini ada jam manajemen memori, mengatur alokasi RAM untuk setiap program. Dua, lalu manajemen proses. Ini mengkoordinasi program yang berjalan, lalu manajemen lalu mengorganisir data di storage, lalu mengendalikan input atau output device, lalu bisa melindungi data dan sistem. Nah, yang terakhir menyediakan itu antar muka pengguna. Selanjutnya ini adalah jadi dari karakteristik dari itu sistem operasi open source dan closed source. Nah, untuk yang open source ini, jadi yang pertama adalah source kodenya terbuka untuk umum. Ini bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan, lalu gratis, lalu komunitas, salah satu komunitas developer yang besar, lalu update cepatnya dari komunitas, dan juga fleksibilitas tinggi. Nah, contohnya ada Linux, Ubuntu. Untuk yang close source, ini ya source code tertutup atau rahasia, tidak bisa dimodifikasi oleh user, berbayar, lalu support resmi itu dari vendor, lalu update-nya terjadwal dari vendor. Nah, lalu tapi ini lebih user friendly. Contohnya ini ada Windows dan iOS, lalu Mac OS. Nah, yang selanjutnya ini adalah nanti skema dasar dari sistem itu komputer. Jadi ini di layar yang paling atas ada user atau pengguna. Ini adalah fakta yang menggunakan, ada adalah apa? Maaf, adalah jadi kita yang menggunakan komputer, user menggunakan komputer. Nah, jadi user, kita ini sebagai user berinteraksi dengan komputer itu melalui interface yang disediakan. Yang ke bawahnya itu, selanjutnya ada aplikasi itu dari software. Maaf. Nah, ini jadi application software ini adalah program yang kita gunakan itu sehari-hari. Misal itu seperti Microsoft Word, ada browser untuk browsing internet, atau juga game. Nah, aplikasi inilah yang membantu. Jadi kita bisa menyelesaikan pekerjaan. Selanjutnya layar selanjutnya ada operasi sistem, atau OS ya. Yang menarik ini adalah jadi ini penghubung atau jembatan itu antara software dan juga hardware. Nah, di dalam OS ini ada kernel yang mengatur bagaimana itu semua resource.
driver yang driver ini yang berkomunikasi dengan hardware dan sistem call untuk mengeksekusi program. Jadi OS layer yang paling penting yang mengatur semuanya. Nah, layer selanjutnya ini ada hardware ya, di paling bawah. Jadi itu apa? Dari hardware ini perangkat fisik komputer. Ini seperti CPU yang proses data, RAM untuk memori sementara, lalu ada SSD itu atau HDD ini untuk penyimpanan dan juga input output device seperti keyboard, mouse dan monitor. Jadi arsitektur komputer itu berlapis jadi seperti ini untuk jadi user memberikan perintah melalui aplikasi. Nah, aplikasi itu berkomunikasi dengan OS. OS selalu mengontrol hardware dan hardware mengeksekusi perintah tersebut. Jadi semuanya sedang bekerja sama. Selanjutnya, ini ada jelaskan apa itu perangkat input, proses, output, dan memori beserta perangkatnya. Jadi perangkat input ini adalah alat yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Ini adalah pintu, jadi masuk ke informasi sistem. Contoh perangkatnya itu ada keyboard, mouse, touchscreen, mikrofon, itu juga scanner, dan juga webcam. Selanjutnya untuk perangkat proses, ini adalah komponen yang melakukan pemrosesan atau pengolahan data. Jadi atau otak dari eh, komputer yang melakukan komputasi. Komponen utamanya ada CPU, ini juga contohnya seperti Intel Core, i7, AMD Ryzen. Lalu ada GPU, Graphics Processing Unit, prosesor khusus grafis, terus prosesor juga rendering, dan komputerasi paralel. Contohnya NVIDIA RTX, AMD Radeon. Selanjutnya ini ada perangkat output. Jadi perangkat output ini adalah alat yang menampilkan hasil pemrosesan data. Ini adalah pintu keluar informasi dari sistem ke pengguna. Contoh perangkat outputnya itu bisa ada monitor, ada juga printer, ini speaker, projector, headphone, dan juga itu plotter, ya, output grafis besar. Selanjutnya untuk perangkat memori atau storage. Jadi ini adalah eh, memori itu tempat penyimpanan data. Nah, ada dua jenis utama. Memori utama, ini RAM, itu ada jadi bisa menyimpan data sementara, itu bisa sangat cepat diakses. Nah, contohnya itu DDR4 8 GB dan DDR5 16 GB. Lalu ada penyimpanan yang sekunder. Jadi ada contohnya itu seperti SSD itu 512 GB, HDD 1 TB. Jadi penyimpanan sekunder ini bisa menyimpan data permanen. Nah, data itu tetap ada saat itu komputernya mati. Tapi dia lebih lambat dari RAM. Ya, selanjutnya, nah, lanjutnya ini ada bagaimana sih menginstal itu Windows 10. Saya akan jelaskan langkah-langkahnya. Jadi yang pertama, buka dulu Create instalasinya Media for Windows. Nah, biasanya itu di dalam webnya ada itu pilih Windows 10 atau Windows 11. Karena kita misal ingin menginstal Windows 10, maka pilihlah eh, Windows 10. Nah, dan masuk ke itu halaman resminya sampai nanti kita bisa akan menemukan klik download now.
Untuk yang selanjutnya, ini buka setelah tadi kita install, buka folder tempat file diunduh, itu yang berada di komputer. Nah, jalankan Media Creation Tool. Nah, jika sistem ini meminta jendela user account control, maka pilihlah saja yes. Nah, selanjutnya yang ketiga ini lanjutnya. Yang pertama masuk nanti kita bisa pilih bahasa dan versi sistem. Nah, maka kita pilihlah itu nanti Windows 10. Nah, kita ingin menginstal yang Windows 10, lalu klik saja next. Nah, lalu nantinya akan muncul pilihan seperti ini. Pilih saja USB flash drive, lalu klik saja next. Nah, pada halaman nanti select USB flash drive, pilih USB flash drive yang ingin kita gunakan. Lalu klik next. Nanti sistem akan mulai mengunduh dan membuat media instalasi Windows. Tuh, terakhir kita sudah sampai pada ujung dari presentasi hari ini. Jadi kesimpulannya ini adalah sistem operasi adalah jantung dari komputer yang mengelola sumber daya perangkat keras. Memahami karakteristik open dan closed source ini membantu dalam memilih OS yang tepat. Eh, jadi komponen dasar komputer ini saling bekerja sama untuk menjalankan fungsi secara optimal. Nah, dengan OS itu sebagai pengendali utama dari sistemnya. Jadi terima kasih bila ada penyala salah tempat kata atau kekurangannya kata. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.